Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Technospark 90. Ini harga resminya ya, 1,7 juta. Tapi kalau misalkan belinya online, apalagi kamu cek ya di deskripsi video, ini harganya sekitar 1,5 jutaan. Ya, jadi anggap aja HP ini tuh harganya 1,5 jutaan. Dan di harga segini, ini HP tuh punya desain yang kece banget. Polos, simple, minimalis, tapi kelihatan modis. Bodinya terbuat dari bahan polikarbonat, tapi hadir dengan gaya mirip kaca di sekujur bodinya, yang bikin HP ini tuh menarik dilihat dan asik disentuh. Kalau lihat logo Technospark dan juga slogan Stop at Nothing-nya tuh kayak di sablon, tapi sebenarnya ini enggak ya, ini di laser, jadi nggak akan hilang, nggak khawatir terkelupas. Dan yang paling saya suka sih ini desain kameranya ya, yang triple kamera, tapi disajikan dengan gaya seakan tuh dual kamera, terus juga terlihat dengan lingkaran besar gini, simple, minimalis, dan manis. Kalau untuk frame body dibikin datar ya, tegas, jadi berasa kotak banget bodinya. Dan bikin HP ini tuh jadi kelihatan makin keren. Untuk desainnya ini cakep abis ya, untuk kelas HP harga 1,5 juta. Tapi jujur aja, kalau saya pribadi, ini selera ya. Saya nggak suka sama HP yang desainnya kotak kayak gini, karena kalau dipegang tuh berasa bersudut gitu, kurang nyaman di genggaman. Selain itu juga, kalau yang warna birunya ini ya, karena dia kinclong banget, jadinya tuh gampang banget bercak-bercak, nempel sidik jari. Ya, itu selera masing-masing ya. Nah, sementara kalau untuk desain depannya ini, ya setara lah, sesuai lah sama harganya. Masih pakai layar water drop dengan bezel layar yang juga standar, tapi nggak terlalu lebar. Masih kelihatan manis lah, walaupun nggak bisa dibilang tipis. Dan kualitas layarnya yang 6,6 inch HD Plus ini udah punya kualitas layar yang bagus loh. Untuk HP kelas harga 1,5 jutaan. Kualitas visualnya berasa jernih kalau kita lihat dari berbagai sisi. Kalau dibawa di luar ruangan juga masih cukup kelihatan. Ya pokoknya untuk visual udah asik dilihatnya. Dan walaupun layarnya ini cuma bisa mengenali maksimal 5 sentuhan ya secara bersamaan, respon layarnya udah enak nggak pakai delay. Karena waktu saya tes, rata-rata tuh stabil di 120 sampai 125 Hz untuk touch sampling rate-nya. Dan kalau untuk bagian audionya, HP cakep ini tuh belum ada yang namanya fitur DTS, fitur Dolby Atmos, atau fitur audio-audio lainnya ya. Speakernya juga standar, single di sisi bawah HP, tapi punya power suara kuat, jernih, dan cukup detail. Gini nih suaranya. Schools are basically prisons. School is not a prison. Can I leave whenever I want to? It's a little like a prison. Pig? What? Welcome to my world, kid. Slumberland. We go through this door, everything changes. What are we waiting for? That's a spare. Dan untuk HP harga 1,5 jutaan, Technospark 90 ini punya sensor sidik jari udah di tepi bodi gini, yang bikin nyaman banget saat kita buka-buka kunci. Nggak kayak HP lain di kelas harga segini, yang kalaupun ada sensor sidik jari, pasti di belakang, nggak di samping kayak gini. Ya, tapi untuk kelengkapan sensor lainnya, berasa sesuai sih sama harga. Nggak nyediain sensor giroskop, jadinya kalau main game PUBG, bidik musuh masih manual. Dan nggak punya sensor magnet, jadinya nggak bisa fitur kompas. Tapi untungnya tetap ada sensor cahaya yang bikin kinerja kecerahan layar otomatis tuh bekerja dengan lancar dan responsif. Terus HP ini juga belum ada ya yang namanya sensor NFC, jadinya nggak bisa dipakai buat cek saldo ataupun top up saldo e-money. Dan kalau HP ini dipakai sebagai penunjuk jalan, pakai aplikasi Google Map ya misalnya, sensor GPS-nya tuh udah cukup cepat dan akurat baca lokasi kita. Jadi udah bisa diandalkan. Apalagi ini baterainya udah berasa awet. Ya kalau ngomongin baterai ya, HP ini tuh udah berasa awet untuk penggunaan harian. Bisa seharian bahkan 2 harian kalau untuk penggunaan normal. Dan pada saat waktu saya cobain ya di dalam ruangan, terus HP-nya terkoneksi jaringan internet Wi-Fi, baterainya yang masih standar 5000 mAh ini cuma berkurang 4% aja saat kita pakai buat nonton YouTube selama sejam. Dan berkurang cuma 11% kalau dipakai buat main game Mobile Legends selama sejam juga. Gimana? Awet nggak baterainya? Jadinya kan secara teori ya, kalau misalnya kita pakai HP ini nonstop buat nonton YouTube, bisa lebih dari 24 jam. Ya, cuma buat ngecharge-nya aja, yang masih butuh pengertian, butuh kesabaran. Karena HP ini untuk teknologi chargingnya cuma punya 10 watt aja. Yang waktu dites pakai charger bawaan, dan dalam kondisi HP menyala tapi tidak digunakan, dalam waktu 30 menit baru terisi 20% saja. Dan dalam waktu 1 jam baru terisi 38%. Nah, kalau untuk penuh 100% butuh waktu sekitar 3 jam 35 menit.
Oh ya, kalau untuk performa ya, Tecno Spark 90 ini udah cukup banget, udah nyaman banget untuk penggunaan harian sosial media, multitasking, terus browsing-browsing, ataupun cuma chatting-chatting. Karena HP cakep ini udah pakai prosesor Helio G37 dengan 4 GB RAM dan 64 GB internal storage. Ditambah lagi ada fitur Memory Fusion untuk nambahin hingga 3 GB virtual RAM, yang bikin memori makin lega, jadi bisa buka aplikasi lebih banyak. Penyimpanan juga bisa ditambah pakai micro SD dan tetap bisa dual SIM karena udah pakai sistem 3 slot kartu. Dan kalau kita lihat ya, laci kartunya ini udah aman karena udah ada seal karet yang mencegah debu dan cairan masuk. Jadi kalau misalkan kegerimisan atau kena hujan dikit ya nggak masalah ya, masih cukup aman di musim hujan kayak gini. Yang penting nggak kerendam banjir aja. Dan kalau dipakai buat main game, ini juga udah cukup nyaman untuk penggunaan di kelas HP-HP harga setara, bahkan sedikit lebih baik. Kayak kalau buat main game Mobile Legends nih, HP ini udah bisa jalanin game pakai settingan grafis high, dan frame rate juga high dengan bayangan aktif. Itu settingan grafis maksimalnya kayak gitu. Dan kalau mainnya pakai settingan grafis maksimal gitu, mentok kanan semua gitu ya, udah aman lancar, udah enak banget buat mabar. Yang penting sinyal internetnya stabil. Pokoknya udah cukup enak lah buat push rank. Dan kalau buat main game yang agak berat kayak COD Mobile atau Call of Duty Mobile, HP ini masih cukup nyaman untuk bisa main dengan settingan grafis maksimal di smooth dengan frame rate high. Udah enak untuk terus main dalam waktu yang cukup lama. Dan HP-nya juga nggak panas, paling cuma angkat-angkat dikit aja. Pokoknya buat main game enak, yang penting internetnya stabil dan main gamenya bener. Nah, kalau untuk urusan fotografi, kalau buat foto-foto muka sendiri ya, untuk keperluan kebutuhan narsis gitu, Tecno Spark 90 ini punya kamera depan yang bikin puas. Ya, pokoknya terbaik lah di kelas harga segini. Karena HP ini punya kamera selfie 32 megapiksel, kuat binding dengan aperture f2.4, yang dilengkapi dengan dua lampu selfie untuk foto-foto di kondisi gelap. Dimana kalau foto-foto dengan mode auto, hasil fotonya punya ukuran 8 megapiksel. Dengan hasil yang cukup bagus kalau menurut saya, untuk kelas smartphone di harga segini. Berasa detail dan jernih kan foto-fotonya. Sementara untuk kamera belakangnya, HP ini punya 13 megapiksel kamera utama dengan aperture f1.85. Terus kamera 2 megapiksel untuk mode portrait dan satu lagi adalah AI kamera. Dimana untuk fitur kameranya juga udah lengkap menurut saya untuk HP harga 1,5 jutaan. Untuk hasil foto-fotonya cukup cakep dan bisa dibilang udah berasa detail dan jernih untuk HP kelas harga 1,5 jutaan. Untuk fitur HDR-nya juga berjalan dengan baik. Jadinya kalau kita foto-foto membelakangi cahaya atau kita foto ada background langit, hasilnya tuh masih tetap detail ya. Baik itu objek fotonya maupun bagian langitnya, detailnya sama-sama kelihatan. Untuk foto-foto mode potret, kalau untuk kamera depan kayak gini hasilnya. Udah cukup rapi, walaupun masih ada blur yang suka salah sasaran. Sementara kalau untuk kamera belakangnya, udah jauh lebih rapi, karena emang udah dilengkapi kamera potret khusus sih. Dan kalau untuk foto-foto di malam hari, ya karena belum ada mode malam, hasilnya kayak gini. Berasa foto malam tempo dulu, agak-agak horor gitu. Karena noise-nya masih cukup terasa. Kamu mau kemana? Kalau dilihat hasilnya nih dia masih agak bergetar ya kalau dipakai buat jalan rekaman video kayak gini. Ayo terus. Kalau buat rekaman video untuk dynamic range-nya masih agak kurang ya. Jadi kadang-kadang yang namanya langit tuh suka putih aja kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk fokusnya sendiri, ini dia bisa pindah fokus dengan cukup baik dan detailnya juga cakep ya. Kalau pindah fokus tuh cukup cepat, keren asli-aslinya. Kalau buat fokusnya. Nah, kalau untuk kamera depannya sama aja sih kayak kamera belakang tadi. Masih agak bergetar. Dede di pinggir aja deh, jalan deh, jangan di tengah deh. Agak bergetar, jadinya ya emang belum ada stabilisasi ya buat rekaman video untuk kamera depan maupun kamera belakangnya. Ayo come on. Dengan harga 1,5 jutaan ya, kalau misalkan kita belinya lewat link di deskripsi video, udah cukup worth it kan, cukup menarik kan, desainnya kece keren gini, dan kameranya juga udah oke. Dan segitu aja videonya, jangan lupa bahagia, Bang Tecno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kotor. Skill banget.
Sidik jarinya nempel semua. Oke, kalau untuk fotografi, untuk foto-foto muka sendiri, Realme